soalnya kayaknya gak penting banget. Hello everyone, finally jumpa lagi di Estimologi. It's been a while since last time I post in BookTube. Ada sekitar 4 bulanan kali ya, saya hiatus dari kegiatan BookTube juga Bookstagram. Is there anyone missing me? Jadi di video kali ini saya akan just sitting here and share to you guys about my life update since I wasn't in BookTube. Juga mungkin tentang gimana sih aktivitas membaca saya selama saya nggak ngonten, selama saya nggak juga update di social media, Bookstagram dan sebagainya. So grab some tea, grab some coffee, and maybe some chips because I don't want you to get bored. Dan dengerin saya cuap-cuap depan kamera lagi, oke? Okay? Oke, let's start. Jadi kalau kalian bukanlah tipe subscriber yang selalu ngecek bagian about channel yang kamu subscribe, atau juga kalau kamu bukan follower di Instagram saya, kalian juga nggak bakal tahu apa yang terjadi. Jadi ya untuk kategori yang bukan dua tadi, harus jelasin ke kalian kalau sejak bulan Juli itu kondisi saya drop banget. Dan setelah dicek ternyata memang bukan karena sakit atau apa, tapi alhamdulillah I'm pregnant. Kalau diinget-inget pas bulan Juli itu saya sempat bikin konten BookTube marathon live tentang literasi anak karena itu bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional gitu. Nah waktu itu udah ada feeling gak enak badan gitu ya, dan ada feeling hamil nggak ya. Tapi karena memang waktu itu juga masa-masa pandemi gitu, khawatir juga untuk periksa, dan waktu itu kayak nggak yakin gitu. So yes, just continue fight to finish the marathon life. Dan setelah akhir bulan Juli itu diperiksa ke dokter dan taulah kalau yes, finally, alhamdulillah it's happening ya. Saya langsung stop dari semua kegiatan, langsung putusin untuk bed rest. Jadinya meskipun di BookTube itu sedang sibuk-sibuknya kepengurusan BookTube, juga di Bookstagram sebenarnya lagi pengen banget bikin konten yang banyak gitu ya, udah planningnya udah banyak, tapi udah langsung putusin bed rest aja, just focus in this karena sebenarnya prioritasnya memang ini gitu. Kondisi saya dan janin saya alhamdulillah dalam keadaan sehat saat ini. It's been 7 months already and we are expecting the baby on March 2021. Sangat-sangat excited karena sebenarnya bulan kelahiran saya dan suami juga di bulan Maret, dan we are very grateful kalau ada baby juga yang punya hari kelahiran di bulan yang sama. Jadi nanti kalau bikin ulang tahunnya pas barengan aja biar hemat. Rencana awalnya kita mau ngelahirin di Jakarta, tapi karena kondisi di bulan sekitar September itu Jakarta PSBB lagi kan, jadi khawatir nanti keluarga nggak bisa kesana, pokoknya khawatir yang macem-macem lah. Jadi akhirnya mutusin untuk saya aja yang balik ke Ambon, ke kampung halaman, dan rencananya juga akan ngelahirin di sini dan akan stay untuk beberapa saat ke depan. Let's see, sampai insyaallah kalau misalnya babynya udah kuat dan sehat-sehat untuk dibawa jalan-jalan, maybe we are going to visit Jakarta again, tapi tetap domisilinya mungkin untuk ke depan bakal di sini. Now let's talk about membacanya. Aktivitas membaca saya selama 4 bulan ini seperti apa gitu. Hiatus dari BookTube, tapi apakah memang membacanya juga jadi hiatus gitu? Enggak ya. Jadi meskipun nggak melakukan aktivitas konten di BookTube atau Bookstagram atau update di social media, tapi aktivitas membaca saya tetap jalan. Hanya saja memang harus diakui selama masa kehamilan ini ada yang beda gitu. Jadi membacanya tuh intensitasnya tidak sesering sebelumnya, itu sebelum hamil. Apa ya? Karena pertama di trimester awal itu bawaannya mual, pusing, termasuk tahapan paling sulit yang dihadapi ketika hamil trimester awal, dan jadinya nggak bisa maksimal megang buku lama tuh nggak bisa. Tapi ketika masuk ke trimester kedua, alhamdulillahnya sudah bisa banget untuk baca gitu, dan udah bisa kembali lagi ke habit awal membaca 15 menit, kemudian stop for a while, digesting it, doing something else gitu ya, baru kemudian kalau misalnya ada waktu lagi baca lagi 15 menit. Itu sangat-sangat efektif karena jadinya
nggak ada target untuk menyelesaikan buku. Targetnya lebih pada memahami tentang buku yang dibaca, digest, mencerna buku itu, mencerna informasi dan pengetahuannya itu sebenarnya yang jadi target. And I really feel it in this period gitu ya. Jadi kayaknya kuantitas tidak menjadi target saya selama membaca di periode ini, lebih pada kualitas bacaannya itu sendiri. Sebelumnya kan selalu kayak pengen banyak banget yang dibaca gitu biar target akhir tahunnya kesampaian, karena kan memang dari awal juga bikin target berapa banyak buku yang harus saya selesaikan selama setahun. Tapi di periode ini tuh kayak tercerahkan bahwa targetnya adalah dapat stimulasi janinnya gitu, stimulasi dari bahan bacaan yang saya baca gitu. Terus membacanya juga seringnya out loud, sering dibaca dengan suara keras supaya di periode semester ketiga ini kan udah bisa dengar janinnya. So ya, itu sebenarnya jadi target penting dari membaca di periode-periode penting seperti ini. So saya ngerasanya lebih rileks aja gitu bawaannya, jadi nggak diuber-uber sama target membaca seperti sebelumnya lagi. Nyatanya meskipun membaca dengan intensitas seperti itu gitu ya, tanpa target apapun, saya tetap masih bisa namatin buku kok. Ada 4 buku yang berhasil saya tamatkan, dan juga ada beberapa buku yang dulunya sempat ketunda bacanya karena buku-buku itu ditinggal di Ambon, sempat juga saya baca meskipun belum selesai. Nah, 4 buku yang saya tamatkan itu, pertama novelnya Murakami, itu buku seri ketiga, yang sebenarnya seri pertama keduanya udah saya baca di tahun kemarin, tapi ya itu ketunda gara-gara buku yang seri ketiganya saya tinggalin di Ambon. Ini dia, dan saya merasa seperti berjodoh membaca buku ini, buku seri ketiganya di periode ketika saya hamil, karena ternyata ada keterkaitan gitu, ada hal-hal yang saya rasa kok kayaknya ceritanya tuh memang pas dibaca saat sekarang ini. Tapi nanti ini diomongin lain kali deh ya, bukunya, reviewnya nanti diomongin lain kali insya Allah kalau ada waktu dan ada kekuatan. Terus ada 3 buku yang berhubungan atau related dengan kehamilan yang saya baca dan tamat. Ini determinasinya untuk menyelesaikannya lebih tinggi sih. Buku dari teman Bumil, Hamil Tanpa Galau, itu lumayan tebal juga, tapi bukunya sih berwarna, jadi sangat ramah terhadap ibu-ibu hamil yang sedang tidak begitu bisa berkonsentrasi untuk membaca buku-buku yang hanya tulisan doang gitu. Panduan lengkap merawat bayi 0-1 tahun. Ini juga bukunya berwarna sih, sebenarnya sangat-sangat membantu. Tapi ya informasinya lumayan. Terus yang satunya lagi adalah ini. Wait. Ini lumayan tebal dan gak berwarna ya ini ya. 9 bulan dibuat penuh cinta, dibuat penuh harap, menjalani kehamilan dan persalinan yang sehat, oleh Dr. Irfan Rahmatullah SPOG. Detail bukunya nanti saya tulis saja di deskripsi, biar kalau siapa yang butuh untuk baca pas memang lagi hamil atau lagi mempersiapkan kehamilan bisa beli juga bukunya gitu. Tapi intinya bisa menamatkan 4 buku itu dan juga sedang membaca beberapa buku lainnya yang tertunda di tahun-tahun kemarin. Menurut saya apa ya, achievement, sebuah pencapaian, karena nggak berharap juga setelah ketahuan hamil tuh saya ada yang oh my god ini bakalan banyak buku yang ketunda gitu. Dan emang jadinya karena prioritasnya semuanya ke the blessing inside my tummy, jadi ya udahlah nanti dilihat kayak apa. Tapi ya alhamdulillah, syukur banget bisa nyelesain buku-buku ini. Dan kalau bisa sih ada lagi itu yang ditamatkan sebelum akhir tahun ini, amin. Jadi target bukunya juga nggak terlalu jomplang banget sama yang tahun kemarin, karena tahun kemarin tuh bisa selesaiin dalam 1 tahun 29 buku kalau nggak salah. Terus target tahun ini adalah nambah 32 buku, jadinya nggak nyampe 20 juga kayaknya sekarang. It's okay. Itulah yang terjadi, live update selama ini. What else? Oh ya, I'm planning to come back to BookTube again. Jadi nggak mau terus-terusan hiatus juga. Tapi kayaknya lebih
banyakan bikin review kali ya. Soalnya setelah saya scrolling dan lihat-lihat, tahun ini jarang banget bikin review. Baru 2 mungkin review yang kesampean dibikin, tapi saya planningnya memang nggak bakal bisa up to date gitu, nggak bisa bikin satu video terus langsung publish gitu, karena most probably akan ada beberapa saat lagi ke depan saya bakal hiatus lagi, karena kalau sampai udah nunggu kelahiran dan setelah lahir pun nanti anaknya pasti ada waktu dimana saya bener-bener yang harus cuti total, harus bener-bener nggak ngapa-ngapain, stay aja sama babynya. So ya, kayaknya saran dari beberapa temen untuk tapping review buku sebanyak-banyaknya selama masih bisa ini bakal saya ikutin. Jadi kalian bisa selalu lihat saya cuap-cuap di depan kamera, insya Allah kalau nggak ada halangan ya. Semoga bisa dilaksanakan, semoga bukan hanya planning dan wacana. Okay, I think that's all my life update that I can share to you, all my beloved viewers dan subscriber. Kayak banget, lebay. Minta doanya biar Esti selalu sehat-sehat, Jane juga selalu sehat-sehat, dan bisa bikin video lagi juga. Semoga bisa selalu bikin sesuatu yang bawa manfaat lah buat orang-orang. Amin. Please komen di bawah kalau konten ini bermanfaat menurut kalian. Gak tau, kayaknya enggak sih, cuma live update. Tapi kasih tahu ke saya lah tentang live update saya ini gimana. Should I make another segment about live update? Soalnya kayaknya gak penting banget. Some of you maybe need the explanation. Oke, dan semoga kalian semua juga sehat-sehat terus, imunnya tetap dijaga, ingat protokol kesehatan karena kita masih ada di pandemi, jangan sampai terbuai dengan new normal, dan jangan lupa like, share, subscribe bila kamu berkenan, dan juga follow akun Instagram saya @estisisme karena biasanya saya lebih sering untuk update keseharian saya di Instagram dibandingkan di BookTube. Oke, thank you so much untuk nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.